Apapun itu kalau berhubungan dengan perempuan, nilai jualnya untuk diviralkan lebih tinggi. Apalagi pejabat. Hai Mavinders, perkenalkan saya Natalia Christian, fact-checker junior di Mavindo. Di konten Kiat Ulas Hoax Perempuan atau KUHP kali ini, kita akan ngobrol bareng bersama Mbak Andi Fauzia Astrid, seorang dosen komunikasi sekaligus relawan Mavindo di Makassar. Halo Mbak. Hai Mbak Nat, kabar baik. Bagaimana? Sehat Nat? Sehat Mbak. Bagaimana di Makassar? Baik-baik saja? Alhamdulillah lagi sering hujan Nat. Mudah-mudahan sih tidak sampai banjir besar. Nah Mbak, kali ini kita akan membahas sebuah video yang berisikan seorang anggota DPR perempuan yang menolak untuk menerima vaksin COVID-19 Mbak. Nah, pada narasi di video tersebut disebutkan bahwa ia adalah ketua fraksi PDIP. Pada video tersebut, awalnya tersebar di TikTok, kemudian tersebar juga di Facebook. Menurut Mbak Fauzia, bagaimana caranya untuk memeriksa apakah informasi dari konten tersebut itu benar atau tidak? Kalau yang saya lihat, sebenarnya videonya itu betul. Tapi yang menjadi misinformasi itu status beliau, status Ibu Rifka. Yang beredar itu kan statusnya beliau sebagai ketua fraksi. Tapi sebenarnya statusnya sebagai anggota. Tentu saja akan jauh berbeda ya ketika ketua dan anggota yang menyampaikan sesuatu. Nah, saya biasanya kasih tahu ke mahasiswa saya di beberapa kelas, karena untuk pengecekan fakta itu wajib hukumnya sebelum membuat berita. Jadi saya sampaikan, cek dulu, yang paling mudah itu di googling dulu. Kemudian dicek videonya, kita screenshot videonya, ambil potongan foto yang penting dan kita masukkan di Google Foto atau TinEye dan beberapa website yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek foto. Bisa juga pakai kata kunci untuk mencari di website instansi. Beliau kan di DPR. Nah, kita bisa masuk di website DPR, cari di situ nama beliau yang muncul apa, atau kita cari nama ketua fraksi yang muncul apa. Jadi sebenarnya yang penting niat untuk mencari informasi yang penting. Iya, benar Mbak. Nah Mbak, saya mau tanya, menurut Mbak, faktor-faktor apa saja yang membuat seorang pejabat perempuan rentan menjadi bahan hoax dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Sebenarnya ya, kenapa perempuan, apalagi yang punya jabatan, karena isu perempuan itu masih seksi untuk dibahas. Apapun itu kalau berhubungan dengan perempuan, nilai jualnya untuk diviralkan lebih tinggi. Apalagi pejabat. Jadi pejabat itu menjadi bonus seorang perempuan ketika memiliki daya tarik sebagai bahan informasi atau objek informasi. Nah, saya masih ingat kasusnya Ibu Ratna Sarumpait yang kemudian punya titel satu hoax waktu itu ya, dan itu hampir beberapa bulan itu dibahas terus. Jadi dalam konteks kita di Indonesia, level perempuan sebagai bahasan atau sebagai objek itu masih sangat tinggi. Nah, sayangnya ketika perempuan punya jabatan, itu kadang mereka lebih condong untuk dilihat dari sisi negatifnya. Lebih banyak dibully, walaupun kesalahan yang mereka lakukan sedikit dibandingkan kebaikan yang mereka ciptakan. Akhirnya sudut pandang masyarakat Indonesia, terutama netizen misalnya ya, itu perempuan yang justru ngebully perempuan. Itu menjadi satir sebenarnya, jadi lucu. Itu sih Nat. Oke Mbak, terakhir nih. Kira-kira dari Mbak sendiri, apa saja tips atau kiat-kiat untuk kaum perempuan ketika menerima hoax di media sosial, terutama hoax yang menjadikan perempuan sebagai bahannya? Oke, ada teori dalam komunikasi gender namanya genderless style, dan menurut teorinya Deborah Tennant, memang perempuan itu punya sisi di mana ketika berada pada ruang publik mereka jiwa kompetitifnya keluar. Maka ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa
kenapa perempuan itu lebih suka nge-share sesuatu sebelum diverifikasi secara baik gitu ya. Nah, saya pernah ikut pelatihan yang dilakukan salah satu kampus di Jogja, itu pelatihan khusus untuk perempuan dan kebanyakan ibu rumah tangga, bagaimana mereka memahami penyebaran hoax politik di WhatsApp. Jadi bagaimana meng-counter, bagaimana mencegah. Karena waktu tahun lalu itu kami lagi mau pilkada di Desember, jadi ada pelatihan. Dan itu berlanjut. Ada beberapa teman yang keluar dari yang selesai pelatihan itu, mereka bikin lagi kegiatan-kegiatan lain, bikin penyuluhan kelompok kecil. Alhamdulillah ini berkembang. Jadi kalau mau dibilang apakah perhatian kita terhadap perempuan supaya mereka paham tentang bagaimana bahayanya menyebar hoax, itu alhamdulillah sudah banyak organisasi atau lembaga yang mulai care dengan situasi seperti itu. Nah, ada beberapa tips sebenarnya ketika kita mendapatkan hoax. Jadi ketika ada informasi, jangan langsung diterima mentah. Timang dulu, ini informasi linknya mana. Kadang kalau di WhatsApp atau di Facebook kita terimanya kalimat yang sangat panjang, tapi tidak ada link penyerta. Begitupun dengan screenshot video, biasanya ada potongan yang tulisannya diubah. Nah, kita bisa cari pada episode itu di YouTube resmi mereka, apakah tulisannya seperti itu. Jadi bisa menggunakan Google Foto, TinEye, YouTube juga sudah punya fasilitas sendiri, Facebook, WhatsApp. Kalau ada hal lain yang kita rasa ini ganjil informasinya, kita bisa report. Verifikasi media langsung juga banyak. Media online itu sudah menyiapkan item cek fakta. Nah, Mavindo sendiri itu punya beberapa tools, ada aplikasi khusus juga namanya Hoaxbuster Tools. Itu kita bisa mengecek video, mengecek foto, bahkan orang itu kita bisa mengecek pakai Hoaxbuster Tools. Kemudian kalau tidak di aplikasi bisa langsung masuk di tunbackhoax.id. Sama ada ini di WhatsApp ada namanya Kalimasada. Jadi beberapa saran dari saya. Yang pertama, kalau kita terima informasi, dicek dulu ini tulisannya ada linknya atau tidak, kemudian videonya asli atau tidak, fotonya asli atau tidak. Kita tanya. Nah, kalau yang bersangkutan, orang yang menyebarkan berita tadi itu tidak tahu, kita bantu cari. Kalau kita dapat hasilnya salah, kemudian kita mau sampaikan, jangan sampaikan langsung di grup WhatsApp misalnya ya, atau di Facebook. Takutnya mereka malu, tersinggung. Kita japri saja. Kalau di Makassar kami ada istilah tabe. Jadi kita bilang, tabe, ini informasi tak salah. Ini linknya yang betul. Nah, kita kasih, apakah mau nge-share sendiri link yang asli, atau kita bantu untuk nge-share. Jadi sebisa mungkin kita japri dulu ya, kemudian kita ingatkan. Selalu kita ingatkan pada perempuan agar bisa tampil secara cerdas dalam menerima informasi. Jangan menerima mentah-mentah, tapi diusahakan diverifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan sampai gara-gara kita orang jadi salah kaprah terhadap informasi dan ini akan melebar kemana-mana. Akhirnya jadi dosa berjamaah. Kalau saya sih itu saja, Nat. Baik, terima kasih Mbak Fauzia sharingnya. Nah, Mavindors, pembahasan dari Mbak Fauzia ini menarik dan memberikan insight menarik untuk kita. Mavindors harus ingat, kita harus cek dulu sebelum membagikan informasi. Akhir kata, saya dan Mbak Fauzia undur diri. Sampai jumpa di konten KHP berikutnya. Bye Mavindors. Terima kasih Mavindors, terima kasih Nat.